Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darrain amin. Qala wazhad wa dzafaqdin ala qalbika bil mali la taqdir lahu tilka aqala. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, Allah menambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita yang hadir dan seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal wasaya at-tis'i az-zuhdu. Setengah dari wasiat yang ke-9 adalah zuhud. Jadi dalam ini kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya Kiai Musannif, yaitu Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, menjelaskan wasiatnya yang ke-9 bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan akhirat. Artinya jalan ini harus ditempuh kalau dia ingin menuju akhirat. Kalau jalan ini tidak dia tempuh, sulit sampainya. Mana di antara jalan yang ke-9? Az-zuhdu disebut dengan zuhud. Wa huwa bermula zuhud bil lughati, menurut bahasa Arab. Zuhud itu khilafur raghbati, artinya menselisihi apa yang dia suka. Apa yang dia suka dia selisihi, dia lawan. Tapi dalam beberapa kitab yang lain dia mengatakan yang disebut dengan zuhud itu tarku syai'in ihtiqaran lahu, meninggalkan sesuatu karena dia menganggap remeh kepada sesuatu itu, maka dia tinggalkan. Itu zuhud. Misalnya ada seseorang makan sesuatu, makanan, ya dia meninggalkan makanan itu. Kenapa? Ihtiqaran lahu, karena dia meremehkan, menghinakan makanan itu.
dianggap makanan itu hina, maka dia tinggalkan. Ya, tetapi dalam urusan ini yuqalu zahada fi syai'i wa anhu. Misalnya ada dikatakan zahada fi syai'i, orang itu tidak suka dengan sesuatu. Bisa juga maknanya zahada fi syai'i, dia meninggalkan sesuatu. Kenapa? Wa anhu, karena dia tidak suka. Ada lagi yang menambahkan bukan sekedar tidak suka, dia memandang sesuatu itu hina, maka dia tinggalkan. Namun bicara zuhud, ini bicara sesuatu yang besar. Kenapa? Karena bicaranya adalah dunia. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan dunia bukan dikarenakan dia tidak suka terhadap dunia, tapi ada sebagian umat Muhammad, mereka itu meninggalkan dunia karena dia menganggap hina, remeh terhadap dunia itu. Ini definisi ini jangan langsung dimakan mentah-mentah. Maka ada sebagian wa haqiqatuhu insirafur raghbah ani syai'i ila ma huwa khairun minhu. Hakikat zuhud berpaling dari sesuatu menuju pada sesuatu yang dia anggap lebih baik. Ingat nih, hakikat zuhud berpaling dari sesuatu menuju pada sesuatu yang dia anggap lebih baik. Ada orang meninggalkan dunia karena dia menganggap ada sesuatu yang lebih mulia daripada dunia, yaitu negeri akhirat. Maka Allah katakan dalam surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah hanya ngomong. Jadi Allah memperingatkan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad, wal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih baik daripada ula. Ula itu maksudnya kehidupan di dunia, kehidupan dunia. Fatarikul hajari wat turabi wal hasyarati la yusamma zahidan. Orang yang meninggalkan batu, batu nih Pak hanya wakil saja, anak buahnya emas, perak, uang. Fatarikul hajari, orang yang meninggalkan batu, wat turabi meninggalkan tanah, wal hasyarati dan meninggalkan segala serangga. Ini hanya wakil saja. La yusamma zahidan, belum tentu orang itu dinamakan orang yang zuhud. Jadi orang yang meninggalkan harta dunia, emas, perak, jabatan, belum tentu orang itu zuhud. Li'annaha laysat fi mawdhannatir raghbah. Tapi ada sebagian orang mengatakan watarikud darahima wadananira yusamma zahidan. Ada orang yang meninggalkan emas, perak, itu disebut zuhud. Ada sebagian begitu. Nah, sekarang kata Imam Ghazali, ini orang zuhud ini dibagi tiga. Ada yang luarnya zuhud, dalamnya juga zuhud. Disebut luarnya zuhud, memang anggota badan dia tidak sibuk dengan usaha-usaha dunia. Ini yang paling tinggi. Hatinya pun tidak cenderung kepada urusan dunia. Jadi dia hanya menyibukkan jiwa, raga hanya kepada Allah belaka, hanya kepada Allah saja. Ini paling tinggi martabatnya. Seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dalam kitab Hilyatul Aulia, itu Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran, putra raja di Balkho. Tapi dia tinggalkan istananya, gemerlapnya kekayaan itu dia tinggalkan semuanya. Dia berjumpa dengan walian mursyid, guru-guru
yang kamil mukamil, sehingga jiwa dan raganya hanya dia fokuskan kepada Allah semata. Itu seperti Ibrahim bin Adham. Yang kedua, dalam madhab Hambali seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, selama 25 tahun zahir batinnya terputus dari dunia, dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini paling berat nih zuhud ini. Kalau ini kita sampaikan nggak ada yang sanggup. Yang kedua, ada orang yang zuhud pada batinnya saja tapi raganya tidak. Artinya apa? Raganya dia tetap bekerja, tetap berkarya, tapi batinnya terputus dari dunia. Batinnya hanya ingat kepada Allah saja, hatinya. Ini baru zuhud yang hakiki ini. Yang jadi pegawai terus dia berkarya, yang jadi buruh terus dia bekerja, yang jadi guru terus. Artinya dia tetap mengisi bidangnya, tidak menghapus bidangnya. Kalau bidangnya dihapuskan, dunia ini timpang, nanti rubuh dunia. Yang berdagang tetap berdagang, tapi hatinya terus diusahakan, terus muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada alatnya untuk sampai ini, Pak. Caranya bagaimana, Ustadz? Ya, saya nanya begitu. Di antara salah satu asas rukunnya adalah dawamu zikri, mendawamkan zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun raganya sibuk dengan urusan dunia. Nah, yang ketiga, dia tidak zuhud pada zahir, tidak zuhud juga pada batin. Ini enggak masuk kategori zuhud. Atau dia zuhud pada raganya, batinnya tidak, ini juga palsu. Nggak ada kerjaannya sama sekali, hatinya juga nggak ingat kepada akhirat. Ini pemalas yang begini, ini bukan zuhud namanya. Lanjutkan. Wa syartul marghubi fihi ayyakuna khairan indahu minal marghubi anhu. Syarat ya, yang dia tinggal, syarat yang dia tuju harus lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, itu syaratnya. Faman ba'ad dunya bil akhirati fahuwa zahidun fid dunya. Siapa orang yang menjual dunia dengan akhirat, dia nggak sibuk dengan dunia sehingga dia hanya sibuk dengan akhirat saja. Kalau kita ada lihat orang yang seperti itu menghabiskan hidupnya ibadah kepada Allah saja, tetapi kehidupan dunianya sudah terjamin, ini orang tajrid yang hakiki. Kalau dia hanya akhiratnya saja, hidup dunianya tidak terjamin, ini menyia-nyiakan hidup namanya, bukan zuhud. Wa man ba'al akhirata bid dunya fahuwa zahidun fil akhirah. Siapa orang yang menjual akhirat dengan dunianya, berarti dia zuhud di negeri akhirat. Wa qad warada fihi ahadisun katsiratun, telah datang di dalamnya hadis-hadis yang masyhur. Minha ma rawahu al-Baihaqi fi Syu'bil Iman, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Nabi bersabda, ma zahada abdun fid dunya. Tidak ada seorang hamba yang zuhud di alam dunia. Lalu kita bertanya dulu, cirinya orang yang zuhud itu apa? Apakah miskin? Tidak. Apakah dia tidak memiliki sesuatu? Tidak. Lihat imam-imam ahli zuhud itu kaya raya, Pak. Si Abdul Qadir Jailani, ketika beliau usianya sudah 51, muridnya jumlahnya ratusan ribu. Anaknya 49, 20 laki-laki, 29 wanita, istrinya 4. Jadi kalau susah nggak mungkin dia berani istri 4. Begitu beliau ziarah ya ke Imam Syafi'i yang ada di Mesir, dari Baghdad ziarah ke Imam Syafi'i yang sekarang kita kalau ke Mesir ke sana,
Beliau lihat itu makom Imam Syafi'i nggak terurus, kuburannya hanya sedikit, maka oleh beliau dibeli area tanah itu yang jadi sekarang pemakaman besar itu tanah yang membeli adalah Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pada saat itu nggak ada yang paling kaya kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Padahal beliau Imam Muzahidin, imam orang-orang yang zuhud. Terus kedua Al-Imam Abu Hasan Asyadili. Beliau kalau kemana-mana kudanya aja 500. Yang khusus ngurusin kuda 500 orang yang ngurusin kuda beliau. Kalau sekarang mungkin 500 kendaraan. Dan beliau makan nggak pernah nggak enak, selalu makan yang nikmat-nikmat. Dan kita bingung, dia mengajarkan zuhud, lalu kenapa kehidupannya mewah begitu? Banyak penjelasannya. Ada sedikit penjelasan dalam kitab Nasaihul Ibad. Ciri orang yang zuhud adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi dia mau beribadah yang wajib maupun sunnah, berarti dia zuhud dari dunia. Artinya dia lebih gemar kepada akhirat. Walaupun hartanya banyak, tapi dia masih takut kepada Allah, dia masih mau ibadah kepada Allah, masih memikirkan akhirat, itu zuhud cirinya. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya, maka orang ini disebut dengan raghbah fid dunya, rakus terhadap dunia. Meskipun hidupnya miskin melarat. Karena kenapa? Hitungan orang zuhud itu bukan dia dari berpunya atau tidak berpunya harta. Karena hitungan zuhud itu bagaimana sikap dia, perilaku dia, amal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah. Selagi Anda masih terus beribadah, qabliyah, ba'diyah, bahkan sholat sunnah duha, bahkan sesekali bangun melaksanakan tahajud, bahkan sesekali melaksanakan puasa Senin Kamis, ini orang zuhud. Karena kenapa? Di tengah kesibukannya dia masih terus memikirkan negeri akhirat, tempat kembalinya dia. Kita kembali ke hadis Nabi, mazahada abdun, tidaklah seorang hamba zuhud di dunia, di dalam dunia. Kita bertanya, apa sih manfaatnya zuhud? Nabi sendiri yang menjawab, illa asbatallahul hikmata fi qalbihi, melainkan Allah akan menumbuhkan hikmah di dalam hatinya. Apa itu hikmah? Kebijaksanaan. Mohon maaf, jangan berharap orang itu bijaksana kalau dia masih rogbah, masih rakus, masih senang kepada kehidupan dunia. Tapi kalau dia sudah kuat ibadah kepada Allah, lebih kuat pikirannya kepada akhirat, nanti dengan sendirinya Allah akan tumbuhkan di lisannya hikmah-hikmah, kebijaksanaan. Nabi yang menjamin. Wa antaqa biha lisanahu, dan Allah akan membuat lisannya berucap dengan hikmah, selalu ngomongnya bijaksana. Yang disebut bijaksana itu artinya tidak berat sebelah, itu namanya bijaksana. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Selalu orang itu berbicara di tengah-tengah, sehingga ketika berbicara dengan orang lain nggak ada orang yang disudutkan, seimbang. Dan itu sulit susah itu Pak, adanya Pak. Wa bassarahu aibad dunya, dan Allah akan memperlihatkan aib-aib dunia kepada dirinya. Dia lihat aib-aib dunia. Kalau kita di bawah usia 40 ini belum paham ucapan ini, tapi bagi mereka orang tua kita yang udah di atas 50, sudah 60 dan sudah mau paripurna, dia akan paham. Dia akan paham, oh benar adanya, bahwasanya hidup di dunia itu hanya numpang lewat saja. Benar adanya. Wada'uha wadawa'uha wa akhrajahu minha saliman ila dari salami.
wada'uha, obatnya, wadawa'uha, penyakitnya, wa akhrajahu minha saliman ila dari salami, dan Allah akan mengeluarkan orang itu dari dunia dalam keadaan sejahtera, saliman ila dari salami, ke negeri akhirat. Jadi orang yang benar-benar zuhud, begitu dia meninggal sakaratul maut, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hadis dari Imam Baihaqi, mazahada fi dunya arba'ina yauman. Man zahada fi dunya, siapa orang yang zuhud di alam dunia, arba'ina yauman, 40 hari saja Pak. Bapak 40 hari masuk masjid aja, nggak mikirin urusan dunianya, ibadah saja di masjid 40 hari. Mau ada apapun nggak mikirin, pokoknya saya itikaf 40 hari di masjid. Saya nggak mikirin dunia, hanya mikirin akhirat saja. Wa akhlasal ibadata, dan dia memurnikan ibadahnya hanya semata-mata karena Allah. Nggak ngarepin pulus, nggak ngarepin jabatan, nggak ngarepin, pokoknya hanya kepada Allah saja dia itikaf, baca Quran, sholat, zikir, baca sholawat 40 hari. Ajrallahu ya nabi al-hikmati min qalbihi, Allah akan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya. Begitu dia keluar, nanti dia berbicara penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Hadis yang ketiga, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Man zahada fid dunya, siapa orang yang zuhud di alam dunia, allamahullahu bila ta'allumi, Allah akan mengajarkannya tanpa belajar. Tanpa belajar Allah akan ajarkan kebijaksanaan dan kebenaran. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, zuhud, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan kepada kalian al-furqan. Apa itu al-furqan? Nur, cahaya, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana. Wahadahu bila hidayatin, dan Allah akan memberikan petunjuk tanpa ada yang memberikan petunjuk. Waja'alahu basiron, Allah akan memberikan basiron, penglihatan. Wa kushifa anhu al-ama, Allah akan menyingkapkan kepada dirinya dari kebutaan mata hati. Alhamdulillah. Kalau bisa zuhud 40 hari. Umur saya sudah 40 tahun, umur saya sudah 50 tahun. Dalam kurun waktu seperti itu, saya pengen selama 40 hari saya hanya fokus saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa disibukkan oleh selain Allah. Milih. Kadang-kadang kita pas waktu umroh doang sama haji, nggak mikirin dunia, nggak mikirin rumah. Ada di kampung selama 40 hari, coba jajal. Jarang Pak, karena 40 hari sudah berapa juta yang saya hasilkan Pak. Kalau saya hanya di dalam masjid saja, itikaf di dalam masjid, sudah berapa juta uang yang selepas pada tangan saya. Padahal kalau itu kita bisa itikaf, subhanallah, Allah akan memberikan hikmah kepada diri. Coba jajal. Ini Rasulullah yang cerita, yang mengajarkan kepada diri kita. Hadis lagi selanjutnya sebelum saya tutup. Idza ra'aitumur rajula qad utiya zahidan fid dunya, apabila kalian laki-laki diberikan zuhud oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, ya. Wa qillata mantiki, dan itu laki-laki omongannya cuma sedikit, jarang ngomong. Faqtaribu minhu, deketinlah orang itu, deketin. Kalau dia zuhud dari alam dunia, ngomongnya sedikit, deketin. Fa innahu yalqil hikmata, karena orang itu memperoleh hikmah, kebijaksanaan di dalam hatinya. Rasul yang cerita.
Wa anhu sallallahu alaihi wasallam az-zuhadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud di alam dunia bukanlah mengharamkan yang halal. Duit kan halal, bukan mengharamkan duit. Wala idha'atil mali, bukan menyia-nyiakan harta, bukan, kata Nabi. Walakiniz zuhadatu fid dunya alla takuna bima biyadaika aw sakuminka bima biyadillah. Tetapi orang-orang zuhud di alam dunia, dia lebih percaya kepada Allah dibandingkan dengan diri sendiri. Karena orang yang tawakal ada 4. Ada tawakal pada diri sendiri, selagi saya sehat, selagi saya gagah, tenang saya. Ada orang tawakal pada harta, selagi duit saya masih banyak, tenang saya. Ada orang tawakal kepada orang lain, selagi si fulan sehat, usahanya bagus, perusahaannya jalan, tenang saya. 3. Ini belum tawakal. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang tawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau dia sudah tawakal kepada Allah, barulah ini namanya zuhud. Wa antakuna bisawabil musibah idza anta asabta bima arghabu biha law annaha baqaita laka. Nah, jadi sekali lagi, zuhud bukan artinya nggak punya uang, nggak mau bekerja, bukan. Tapi orang yang zuhud selagi hati, pikirannya dia masih tetap kepada Allah, raganya masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan zuhud. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang saya bisa sampaikan, banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.